Yang kedua Yusuf, orang yang dipilih Tuhan. Yusuf gak pernah hidup gampang saudara. Kalau saudara tahu firman Tuhan, Yusuf dari masa remajanya hidup susah terus. Dibenci saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dijual jadi budak orang. Dan gak cukup sampai situ, sudah jadi pembantu di rumah orang, ketemu bos yang genit. Difitnah, masuk penjara. Gak selesai sampai di situ, dia dilupakan sama temannya. Hidup Yusuf gak pernah enak. Tapi itulah cara Tuhan untuk membawa Yusuf kepada rencananya yang sempurna. Kalau mau jadi penguasa atas Mesir dengan jalan biasa-biasa, Yusuf harus jadi S1, S2, S3, S4, S-teler. Tapi jalan Tuhan lewat bawah tanah, Yusuf langsung dibawa keluar jadi penguasa atas Mesir. Mungkin ada di sini teman-teman yang ngalamin hal yang sama. Katanya ikut Tuhan diberkati, tapi kok justru masalah demi masalah. Saya mau bilang gini, bersyukurlah. Karena tanda-tanda orang yang dipilih Tuhan hidupnya tidak mudah. Katakan amin. Kita ini gak boleh jadi Kristen gampangan yang imannya murahan. Yang kalau AC kurang dingin, kursi kurang enak gak mau ke gereja. Parkir susah udah gak jadi ke gereja. Dengar baik. Orang Kristen tidak boleh takut susah. Orang Kristen tidak boleh takut tantangan. Untuk apa kita punya iman kalau kita takut sama tantangan? Saya mau kasih tahu, justru masa sulit datang untuk membuktikan dia hidup dan dia berkarya dalam hidup kita. Katakan amin. Bagaimana Anda mau mengalami mujizat kalau Anda tidak mau menghadapi masalah? Dengar baik. Di saat ekonomi sedang lemah, jual rumah nggak laku-laku, jual tanah sulit, bisnis sepi, cash flow macet. Dengar, waktunya Anda mencari Tuhan. Waktunya Anda mengalami Tuhan. Kadang-kadang ketika semua baik-baik aja, berkat lancar-lancar aja, kita mulai keenakan dan lupa diri. Saya kasih contoh. Restoran yang laku keras, customernya banyak sampai ngantri. Itu biasanya mulai belagu. Ngerti belagu? Taruh makanan udah gak sopan. Plak, 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 plak. Karena rame. Begitu orang makan, buru-buru diusir. Gak boleh ngobrol. Diambil piring kotornya cepet-cepet. Terus dikasih tagihannya suruh bayar. Itu ngusir secara halus. Dia gak pusing. Kenapa? Restorannya rame. Biasanya orang kalau hidupnya sudah diberkati luar biasa, mulai merasa nyaman dan mengandalkan diri sendiri. Tapi liatin restoran yang sepi. Restoran yang sepi itu yang punya tuh gini, ayo kita berdoa sebelum kita buka. Gitu. Ayo perbaiki customer service kita. Mungkin kita kurang ramah sama customer. Mungkin kurang hot penyambutannya. Ayo mungkin kita harus kasih bersih dikit restoran kita. Kita harus hias-hias dikit. Biasanya masa sulit membuat kita lebih kreatif. Kita mulai mikir, gimana caranya bikin produk baru supaya orang mau tetap beli. Bagaimana caranya supaya packagingnya lebih bagus. Bagaimana mikirin desain yang lebih kreatif yang anak muda zaman sekarang suka. Oke, kalau buka toko udah gak laku. Jalan apa yang lebih gampang? Oh, zaman sekarang jualan online. Orang mulai kreatif. Justru di masa-masa sulit adalah waktunya kita bebenah diri. Kita introspeksi diri. Dan kita mulai lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Yaitu satu, mengandalkan Tuhan. Katakan amin.